ketemu lagi bareng gua EM di FPL Hex Studio Bola Game Week ke-28. Kali ini gue sendiri, BG kayaknya lagi tugas. Gue nggak tahu. Kita akan bahas nanti review Game Week 27 dan juga rekomendasi untuk Game Week 28 yang beberapa tim ada double Game Week di weeks kali ini. Jangan lupa untuk kalian subscribe akun Studio Bola, karena di situ kita hampir setiap hari kita memunculkan video-video baru. Kita butuh subscribe dari kalian, kita butuh kalian nonton, dukungan kalian, kasih komen dan kritik ke kita lewat komen-komen itu. Mungkin kalian nggak setuju dengan formasi kita misalnya, itu sangat menolong kita. Oke, jangan kemana-mana, kita kembali lagi setelah yang satu ini. Oke, kita balik lagi ke FPL Hex Studio Bola. Kali ini kita akan mereview Game Week ke-27, dimana gue yakin nggak cuman gue, banyak yang tertipu dalam tanda kutip aset Burnley. Kita tahu mungkin ada yang punya Nick Pope di posisi kiper, ternyata 2 kali game week dia hanya mendapatkan poin 5. Lalu yang paling zong itu memang di posisi penyerang, hampir semuanya mayoritas ngaptenin Weghorst, dan kita tahu Weghorst malah semalam itu cuman dapat poin 1 karena dia kartu kuning, 2 pertandingan tanpa gol, tanpa assist. Ya, semua ngerasa blank. Di minggu ini yang berjaya dalam tanda kutip adalah hampir semuanya pemain belakang, Spurs terutama. Kita tahu mereka menang besar lawan Leeds yang akhirnya berakibat pada digantinya Marcelo Bielsa. Matt Doherty yang biasanya dicadangkan oleh Conte, kemudian kemarin dimainkan, dia mencatatkan 18 poin, paling tinggi. Lalu juga duo Aston Villa di posisi back, Matty Cash dengan 1 golnya dan Tyrone Mings dengan 1 asisnya, masing-masing poin 14 dan 11. Lalu untuk di tengah ada Sosek, satu-satunya gol dari West Ham ke gawang Wolves, dan di depan ada Harry Kane dan James Vardy yang baru saja pulih dari cedera. Demikian untuk review Game Week 27, dan kita segera beralih sekarang ke Game Week 28, di mana pada Game Week ini akan ada beberapa tim yang mendapatkan double Game Week, yaitu Southampton, Newcastle, Wolves, Leeds United, dan Aston Villa. Nah, kita langsung ke rekomendasi untuk posisi goalkeeper. Gue merekomendasikan Martinez dari Aston Villa, karena ya selain double game week, Aston Villa juga menghadapi lawan yang tidak terlalu berat ya. Dia di kandang sendiri melawan Southampton, dan kemudian tandang ke Leeds United. Kemudian yang kedua, Josesa. 2 kali Wolves akan bermain di kandang melawan Crystal Palace dan Watford. Lalu yang ketiga, Dubravka dari Newcastle. Kita tahu Newcastle dalam 6 pertandingan terakhir tidak terkalahkan dan hanya kebobolan 3 gol. Peluang Newcastle untuk mencatatkan clean sheet terbuka karena lawannya Brighton di kandang sendiri, lalu tandang mereka melawan Southampton. Kemudian ada Mendy dari Chelsea. Chelsea hanya akan tandang ke Burnley. Kita tahu pertahanan Chelsea luar biasa. Kemarin final Carabao ketika lawan Liverpool, 120 menit mereka bisa menjaga Mane dan Salah untuk tidak mencetak gol. Dan yang terakhir, Foster
dari Watford yang secara mengejutkan minggu lalu meskipun hanya main sekali mencatatkan poin 10 karena clean sheet ketika bertandang ke Old Trafford melawan Manchester United. Kemudian kita beralih ke posisi pemain belakang. Yang pertama Lucas Digne dari Aston Villa dengan double game week dia berpeluang untuk mencatatkan minimal assist atau clean sheet karena kita tahu bola mati Digne adalah salah satu yang mengambil selain Philippe Coutinho. Lalu Fabian Schär dari Newcastle. Minggu lalu dia mendapatkan poin yang sangat tinggi selain karena clean sheet juga assist. Lalu yang selanjutnya adalah Livramento dari Soton, double game weeks. Minggu lalu dia juga mencatatkan clean sheet dan 8 poin dengan harga yang masih 4,4, itu lumayan murah. Yang keempat Rudiger dari Chelsea. Kita tahu lawannya Burnley yang sedang tidak sehat ya. Lalu yang terakhir ada Romain Saiss dari Wolves dengan double game week dan semua di kandang sendiri. Lalu kita beralih ke tengah. Gue merekomendasikan Philippe Coutinho dengan double game week. Coutinho hampir selalu dipasang oleh Steve Higi untuk bermain, apalagi dia mungkin salah satu sentral permainan di lini tengah Aston Villa. Kemudian James Ward-Prowse dari Soton yang juga merupakan nyawa permainan dari Soton dengan assist-assistnya dan bola matinya, apalagi dengan double game week, maka dia berpeluang untuk mencatatkan assist atau gol. Kemudian Ryan Fraser dari Newcastle. Minggu lalu dia bermain luar biasa di kandang Brentford. Hampir di semua posisi penyerangan Fraser selalu terlibat di situ. Lalu selanjutnya Raphinha. Mungkin banyak orang tanya kenapa Raphinha ditampilkan sedangkan di beberapa pertandingan kemarin dia sangat buruk. Kita tahu Leeds baru saja mengangkat manajer baru menggantikan Marcelo Bielsa, dan ini biasanya seperti halnya Newcastle atau Watford ketika berganti manajer baru, ada semacam motivasi buat mereka untuk bermain lebih bagus dan memberikan impresi pertama yang mengesankan buat pendukungnya. Jadi Raphinha gue rekomendasikan untuk game kali ini. Dan yang terakhir Mohamed Salah, seperti biasa mungkin cuma hanya satu kali pertandingan, tapi kita jangan pernah untuk meremehkan Salah. Apapun itu kondisinya, dia bisa mencetak gol, mencetak assist, dan mencetak poin dari segala posisi. Lalu kita beralih ke depan, gue memilih Adam dibandingkan Armando Broja, karena Adam di beberapa pertandingan terakhir lebih sering mencetak gol dan lebih lama di lapangan dibandingkan Broja yang biasanya diganti di menit 70-an atau 80-an. Lalu selanjutnya Raul Jimenez dari Wolves, gue rekomendasikan dengan double game week-nya. Lalu selanjutnya Ollie Watkins, minggu lalu dia mencatatkan 1 gol dan minggu ini bisa jadi dia akan meneruskan tren bagusnya setelah beberapa pertandingan dia tidak mencetak gol. Lalu selanjutnya Woods dari Newcastle. Tahu Wilson belum kembali, jadi Woods masih menjadi andalan di lini depan Newcastle. Dan terakhir Emmanuel Dennis, 2 double game week ke depan, gue rasa Dennis punya peluang untuk mencetak gol atau assist karena lawan yang tidak terlalu berat. Lalu kita beralih ke diferensial. Gue merekomendasikan pemain Newcastle, Joelinton. Hanya dipunyai 0,9% manajer. Minggu lalu dia mencetak 1 gol dan harganya di angka 5,8 itu masih sangat masuk akal. Lalu yang kedua, El Younasi dari Soton. Dia memiliki beberapa kali
ancaman ke gawang Norwich minggu kemarin dan hanya dipunyai oleh 0,3% total manager dengan harga 5,4. Lalu yang terakhir, gue memilih Daniel James dari Leeds United. Kita tahu hampir setiap pekan James ini selalu ditempatkan sebagai penyerang sejak Brentford cedera dibandingkan Rodrigo. Jadi peluang dia untuk mencatatkan assist atau gol lebih besar mengingat dia posisinya sebagai pemain tengah hanya dipasang sebagai penyerang. Lalu yang terakhir gue merekomendasikan untuk kapten. Yang pertama tetap pilihan pada Mohamed Salah, kita tahu sudah tidak perlu dijelaskan lagi. Lalu yang kedua mungkin ini sedikit berbeda, gue memilih si Adam dengan double game week dan tren yang sedang bagus. Gue rasa tidak ada salahnya mencoba untuk sedikit berbeda. Dan yang terakhir Philippe Coutinho, lagi-lagi double game week dan kita tahu kualitas dia dan peran dia di bawah manajer Stevie G sangat besar. Jadi 3 pemain ini yang gue rekomendasikan untuk kapten minggu ini. Nah, untuk minggu ini gue tidak merekomendasikan para pemain dari Manchester City maupun Manchester United karena mereka bentrok minggu kali ini. Jadi kita tidak tahu, walaupun MU mungkin nggak terlalu bagus, tapi tentu bukan hal yang mudah buat City untuk mengalahkan MU. Demikian game week review game week 27 dan 28. Gua harap kali ini kalian bisa mendapatkan poin setinggi-tingginya, mengejar mereka yang ada di atas, atau seketika di atas kalian mempertahankan posisi kalian. Demikian, sampai ketemu minggu depan bersama gua. Thank you, ciao.